sekaligus perlindungan terhadap karya seseorang. Gitu. Kita melihat bahwa intellectual property adalah sebuah kajian. Intellectual property itu adalah sebuah pemikiran, ya, pemikiran tentang bagaimana kita melindungi, menghargai hasil karya seseorang, yang hasil karya itu dilakukan dari sebuah proses kerja keras, dari sebuah proses berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang sangat baru, sesuatu yang belum pernah ada, dan itu perlu sebuah perlindungan tersendiri agar tidak mudah kemudian diduplikasi oleh orang lain. Karena sesuatu yang baru itu, atau dikatakan produk yang inovatif, hasil sebuah produk yang inovatif itu perlu mendapat sebuah penghargaan. Karena menghasilkan sebuah karya inovatif, itu butuh ekstra kerja keras, berpikir secara mendalam. Sebentar.
Lanjut. Nah, dari beberapa pemikiran tentang HKI atau intellectual property, itu bisa kita kategorikan dalam beberapa bagian. HAKI secara umum bisa kita bagi dalam beberapa klasifikasi perlindungan. Perlindungan terhadap karya cipta atau hak cipta, perlindungan terhadap karya teknologi, disebut hak paten, perlindungan terhadap karya-karya desain, disebut hak desain, perlindungan atas merek, logo, yang dijadikan sebagai lambang pembeda, simbol pembeda, trademark, merek dagang, sebuah pelaku usaha, orang pelaku usaha, baik pribadi maupun badan hukum, itu disebut hak merek. Nah, di sini kita melihat bahwa ada banyak, kalau kita bicara, kita fokuskan ke dalam yang lebih spesifik, kita fokuskan kepada yang lebih spesifik, kita bisa bagi menjadi beberapa hal, yaitu hak cipta, kemudian hak merek, paten, desain, dan masih banyak lagi. Kita akan bicarakan dulu tentang hak cipta, yaitu kita bicara tentang sebuah hasil karya cipta, ya, yang ini menjadi sangat, bagi negara seperti Indonesia, ini menjadi sangat penting, karena kita lemahnya di paten. Kita bicara tentang perlindungan terhadap hak cipta seseorang. Apa itu hak cipta? Itu. Hak cipta adalah perlindungan terhadap sebuah karya cipta, yang karya seseorang yang bernilai artistik, memiliki nilai keindahan. Itu kata kuncinya. Kata kunci hak cipta adalah nilai estetika, nilai artistik, nilai keindahan. Jadi ketika seseorang itu menghasilkan sebuah karya, di mana karya itu fokusnya pada produk-produk yang bernilai keindahan, estetik, artistik. Bentuknya seperti apa? Tulisan, gambar, lukisan misalnya. Itu semua masuknya ke dalam kategori hak cipta. Jadi hak cipta intinya bicara tentang perlindungan terhadap karya-karya artistik yang memiliki nilai keindahan, seni keindahan. Itu kata kuncinya di situ. Bentuknya bisa gambar, grafis, gambar, ya, tulisan, lukisan. Nah, itu masuknya karya cipta. Jadi harus bisa dibedakan antara karya cipta yang masuk kategori hak cipta dengan karya teknologi yang masuk kategori ke dalam perlindungan hak paten. Atau karya seni, masih bicara karya seni, tapi masuknya ke karya estetik untuk logo gambar. Logo merek. Nah, ini masuknya ke dalam hak merek. Harus dibedakan di sini. Harus Anda sebagai seorang ahli HAKI, Anda harus bisa membedakan, oh ini masuknya ke karya cipta, hak cipta berarti. Oh ini masuknya karya merek, perlindungannya hak merek, undang-undangnya lain. Oh ini masuknya ke karya teknologi. Oh berarti ini masuk kategori hak paten, perlindungannya masuk ke undang-undang paten. Nah, kita melihat bahwa yang namanya hak cipta itu, hak cipta itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya-karya cipta, ya, karya-karya cipta, di mana seseorang itu yang memiliki hak tadi dilindungi oleh undang-undang untuk memperbanyak karyanya, memperbanyak karya tulisnya, memperbanyak karya seninya, bisa lagu, ya, sesuatu yang bersifat keindahan, karya tulis, buku, karya cipta, tertulis, paper, skripsimu itu misalnya. Itu semua perlindungannya di hak cipta. Nah, HAKI, kalau kita bicara tentang HAKI, kata kuncinya, keywords-nya, kata kunci dari HAKI
adalah bicara tentang hak eksklusif. Hak eksklusif ini ya itu menjadikan haki, yang namanya haki itu bebas untuk dibebaskan dari aturan monopoli. Selain haki, perbuatan hukum apapun dilarang untuk dilakukan monopoli. Perbuatan monopoli, memonopoli usaha, itu nggak boleh. Kecuali haki, haki yang dibebaskan. Haki yang diperbolehkan, termasuk hak cipta. Hak untuk melakukan monopoli terhadap karya cipta seseorang, artinya hanya dia yang boleh mendistribusi, hanya dia yang boleh memperbanyak tanpa tanpa izin dia, maka karya itu tidak boleh diperbanyak oleh orang lain. Ambil contoh misalnya Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani membuat sebuah karya yang disebut karya lagu musik misalnya. Kalau tanpa izin Ahmad Dhani itu lagu itu nggak boleh dinyanyikan oleh siapapun sebetulnya. Penciptanya loh ya, bukan penyanyinya, penciptanya. Lagu-lagunya Dewa itu penciptanya itu Ahmad Dhani. Nah, lagu-lagunya Dewa itu tidak boleh dinyanyikan oleh orang lain tanpa izin si pencipta. Siapa penciptanya? Jadi kita lihat lagu apa ini? Oh, lagu ini penciptanya ini, lagu ini kebetulan kalau saya perhatikan, kalau Anda perhatikan, banyak lagunya Dewa itu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani. Nah, kemarin kalau Anda lihat dengar di berita ya, di berita-berita itu kan kemarin Ahmad Dhani sempat memberikan larangan kepada Once ya, mantan personil Dewa, grup tahun berapa ya, Once itu, untuk menyanyikan lagu-lagunya Dewa tanpa izin. Gitu. Dia mantan karena apa? Ini kan penyanyi, iya memang dia penyanyi, tapi penciptanya siapa? Penciptanya Ahmad Dhani. Gitu. Dan Anda bukan lagi anggota Dewa. Maka ketika Anda mau mengambil keuntungan, misalnya Anda bernyanyi dan Anda dibayar, Anda mendapatkan hak ekonomi, nah itu harus izin dulu. Kenapa? Karena ada hak eksklusif. Ada hak eksklusif. Hak untuk memonopoli karya cipta. Nah, itulah yang disebut dengan hak eksklusif. Yang melekat kepada pencipta. Bahwa pencipta itu yang dinyatakan sebagai pencipta atas karya cipta itu haknya nggak boleh dilanggar. Dia punya hak eksklusif. Hak untuk memonopoli karya ciptanya. Nggak boleh orang lain menggunakan karya ciptanya tanpa izin. Hak eksklusif, hak untuk memonopoli, itu ada dua. Satu disebut hak moral, dua hak ekonomi. Hak moral itu apa? Kita lihat, apa itu hak moral? Hak moral adalah hak yang melekat ke dalam diri pencipta lagu ya, untuk melakukan apa? Untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya di dalam karyanya. Kamu pernah tahu ada sebuah karya musik atau karya apapun, karya seni, puisi misalnya ya, ada puisi, ada lagu, di mana lagu itu namanya diganti, bukan nama dia. Dia pakai nama samaran, atau biasa disebut stage name, nama panggung, nama samaran. Ada si Pandir Kelana, boleh nggak? Boleh, itu bukan nama aslinya. Terelie, itu bukan nama aslinya. Nah, itulah yang disebut dengan hak moral. Itu pertama. Apalagi hak moral? Hak untuk ini, menggunakan nama alias itu yang tadi ya. Hak untuk apa? Hak moral itu hak untuk melakukan perubahan terhadap substansi karya cipta. Itu hak moral. Nggak boleh orang lain. Ya. Kemudian merubah bunyi lagu. Merubah bunyi karya sastra misalnya. Apakah tulisan, puisi, sajak. Itu nggak boleh. Yang boleh hanya si pencipta. Jadi saya penulis buku contohnya. Orang lain yang membaca buku saya itu tidak boleh merubah isi susunan teks gitu terhadap karya saya.
terhadap karya saya. Untuk mengedit tulisan saya tanpa izin dari pencipta. Saya sebagai pencipta karya buku saya. Sehingga kalau ada penerbit mau memperbanyak, Pak ini ada diedit lagi, kalimatnya mohon diperbaiki atau mohon ditambahkan, hanya pencipta. Kalau pencipta itu kalau dalam dunia musik, ya dia pencipta lagu, kalau dalam dunia tulis-menulis, dia penulis. Itu disebut pencipta. Dia punya hak eksklusif. Hak moral, jadi dia boleh mengubah ciptaannya. Boleh mengubah karyanya, orang lain nggak boleh. Misalnya dia sudah menjual karya ciptanya kepada orang lain. Orang yang membeli karya ciptanya, itu tidak boleh merubah susunan karya cipta itu. Tidak boleh merubah notasi lagunya. Tidak boleh, misalnya ini lagu yang dijual itu lagu. Nggak boleh merubah substansinya, nggak boleh. Merubah misalnya lagu Dewa gitu ya. Dirubah deh. Misalnya Kutunggu Suratmu misalnya. Yang kata-katanya kita rubah aja deh. Kutunggu emailmu misalnya. Oh itu nggak boleh. Yang boleh merubah siapa? Ahmad Dhani, karena dia penciptanya. Selain Ahmad Dhani selaku pencipta nggak boleh. Sebuah lirik lagu itu dirubah. Yang boleh merubah lirik lagu, yang boleh merubah lirik sastra, yang boleh merubah isi tulisan dalam buku itu harus penciptanya. Dan itu dilindungi di dalam perlindungan terhadap hak moral pencipta. Atau kamu pernah lihat ada lagu yang dimutilasi atau ada lagu yang dimodifikasi, misalnya lagunya itu jadi lagu lucu-lucuan, lagu komedi. Dari lagu yang serius kemudian dirubah menjadi lagu komedi. Kok bisa dia menyanyikan lagu komedi? Syairnya dirubah. Bisa nggak? Bisa. Kalau izin. Izin dulu kepada siapa? Kepada pencipta. Tanpa izin kepada pencipta, maka dia tidak boleh merubah karya itu. Kan banyak ya. Ada lagu-lagu parodi itu, kamu pernah tahu, ada lagu-lagu yang lucu-lucu itu yang syairnya dirubah. Syair merubah syair itu perlindungannya ke dalam hak moral. Itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Itu tidak bisa. Perlindungan terhadap hak moral itu melekat kepada si pencipta. Merubah karya orang itu nggak boleh. Hati-hati. Makanya kalau kamu buat lagu parodi, hati-hati. Kalau sampai kamu kedengeran orang penciptanya dan penciptanya tidak terima, terus kamu digugat, kamu kena. Karena Anda setelah melakukan proses modifikasi ciptaan. Syairnya dirubah. Tuh. Atau mungkin bukan sekedar syairnya, tapi notasinya dirubah. Nah, itu harus izin pencipta. Ada lagi nggak selain hak moral? Ada yang disebut dengan hak ekonomi. Nih. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya cipta yang dihasilkan. Itu. Seperti apa bentuknya? Hak untuk memperbanyak karya ciptanya. Jadi kalau Ahmad Dhani ambil musik ya, yang gampang musik ya, Ahmad Dhani misalnya. Ahmad Dhani ini mau memperbanyak musiknya, kan nggak mungkin. Dia kan butuh rekod, rekaman ya. Kemudian dia kerjasama dengan Sony misalnya. Sony itu label musik yang mau mendistribusikan lagu-lagunya Ahmad Dhani, misalnya seperti itu. Misalnya kalau dulu kan gitu ya modelnya. Maka Sony, label musik Sony untuk memperbanyak lagu-lagunya Ahmad Dhani itu mesti izin dulu kepada Ahmad Dhani selaku penciptanya. Bisa tidak saya memperbanyak lagu Anda? Nanti bagi hasil keuntungan dari setiap penjualan lagu-lagunya. Kalau sekarang nggak perlu kayak gitu. Kalau sekarang cukup pakai YouTube. Anda masukkan di YouTube, Anda share, sudah selesai, cukup. Nanti kalau ada orang yang memutilasi atau mengcopy karya YouTube Anda kemudian dipindahkan ke itu bisa kena. Makanya hati-hati. Kalau ada orang yang kemudian, ya saya kasih tahu, ada orang yang kemudian main cuplik-cuplik itu karya orang lain. Ya, ada orang yang dengan mudahnya mencuplik karya orang lain kemudian dipindahkan ke YouTube-nya dia. YouTube-mu misalnya, kamu lihat ini ada lagu apa, terus kamu ambil itu lagu itu, terus kamu taruh di YouTube-mu. Kalau tidak izin, kena itu, kena hak cipta.
Hati-hati di situ ya. Apalagi misalnya aturan. Aturannya hak ekonomi ini banyak. Kalau seseorang ya sebagai pencipta itu kalau sekarang kan lebih canggih pakai sistem digital, itu pengamatannya lebih mudah. Kamu mau menyanyikan lagu saja, kalau aturan yang benar ya, hati-hati. Kamu mau menyanyikan lagu, kemudian lagu yang kamu nyanyikan ini milik orang lain. Pada saat itu kamu dibayar untuk menyanyikan lagu itu di sebuah acara. Kecuali untuk amal atau untuk sesuatu yang dimana kamu tidak mendapatkan keuntungan, itu masih bisa. Tapi kalau kamu menyanyikan sebuah lagu, di mana lagu itu kamu nyanyikan, kemudian kamu mendapatkan bayaran, maka kamu harus minta izin kepada pencipta bahwa saya menyanyikan lagu Anda untuk acara ini, karena saya dibayar. Itu sesungguhnya yang benar seperti itu. Makanya Anda hati-hati. Apalagi yang sekarang hati-hati. Kalau Anda mengambil itu, kalau orangnya pinter sih ya, kalau orangnya pinter. Kalau Anda mengambil foto, mengambil film, mengambil gambar, di mana ada gambar orang yang ada di dalam karya foto Anda atau karya video Anda. Kemudian Anda tidak izin kepada orang yang ada di gambarmu itu. Anda bisa kena tuntut. Hati-hati. Di Undang-Undang Hak Cipta itu ada begitu. Perlindungan terhadap karya fotografi dan filmografi. Itu hati-hati. Kamu kalau ngambil kamera cekrek, apalagi kemudian kamu share, diviralkan, itu sebetulnya yang memviralkan itu kena Undang-Undang Hak Cipta. Kalau dia tidak izin kepada orang yang gambarnya kamu ambil, itu bisa kena Undang-Undang Hak Cipta. Jadi jangan macam-macam dengan Undang-Undang Hak Cipta ini. Sanksinya berat, 2 miliar itu. Sanksinya bisa pidana. Sampai sini dulu, ada yang mau tanya nggak tentang hak cipta? Nah, ini yang disebut pencipta. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Saya Urfatso. Hmm? Kalau kan pernah nih Pak, ada kayak salah satu artis di Indonesia, dia kayak nge-publish komiknya gitu lewat platform US gitu Pak. Nah, dia kan lewat kayak platform US gitu. Apa tuh? Dia nge-publish komiknya gitu loh Pak. Nah, dia itu pas nge-publish itu memang bikin janji kontrak itu kan sama platformnya. Itu kan dia kena kasus pelanggar platformnya tuh kayak ngelanggar gitu loh, jadi disebarkan tanpa seizinnya gitu. Itu kena ininya hukuman di sana apa di Indo? Kita bisa tuntut menurut ketentuan di kita maupun di dia kena sekalian itu. Oh. Dia publishernya di mana sih, Mbak? Maksudnya? Jadi publishernya dari mana? Ada di mana? Platformnya di US. US. Kita tuntut menurut undang-undang US lebih ngeri, Pak. Oh. Ngeri itu. US itu. Gitu ya. Iya, soalnya kemarin memang sempat heboh kalau komiknya dia itu tersebar. Disebar. Wah, itu berat gitu. Itu sanksinya itu. Iya, jadi secara gratis, padahal kan harusnya bayar. Lah kok bisa tersebar gitu? Kok ya terlebar sekali? Kemarin pas saya baca kejadiannya itu, dia baru tahu ternyata di situ tuh kan biasanya kalau misalkan kita udah bikin ini kan di komiknya itu, kalau komik itu biasa ada tulisannya kan, milik platform mana, dan itu nggak boleh di copyright gitu kan, di copy sembarangan. Nggak boleh di copy, disebarluaskan. Nah, tapi tiba-tiba dia itu kayak nemu di website sembarangan yang nggak jelas, itu komiknya ada gitu loh. Wah, rugi dia bikin ini lah, perasaan dia udah bikin janji dengan platform ini, tapi kok ada di platform lain. Komik lain. Iya. Itu kelemahan digital itu gitu, Pak. Memang ada undang-undangnya, ada perangkatnya. Ngerinya digital itu, Pak ya. Jadi misalnya ada e-book, ada apapun platform digital sekarang ini, ngerinya itu. Platform digital itu ngerinya mudah kena hack. Kan bisa aja, Mbak, dihack. Terus bobol, terus disebar ke yang lain, itu bisa, Mbak? Bisa nggak itu dituntut? Bisa. Masalahnya kita nyari hackernya kan yang jadi masalah, Mbak. Ribet ya jadinya. Iya kan?
Misalnya dia di platform A, muncul di platform B. Loh, saya kan nggak nyuruh ada di platform B. Kenapa dari A pindah ke B? Wah, akhirnya sama platform B disebarluaskan, kan B nggak bayar. Akhirnya kan yang punya karya komik itu kan si orang ini kan dirugikan. Komiknya disebarluaskan oleh platform lain tanpa izin dia dengan cara gratis. Oh, bisa dituntut itu. Bisa dituntut itu. Kena gitu itu ya. sanksi pidananya. Kalau dalam sistem pidana itu kita bisa melaporkan itu baik ke Mabes Polri maupun ke negara sana. Kalau US laporin ke US. Itu. Bahkan bisa dilacak sama FBI itu. Hukumannya kalau di Amerika berat. Bisa dituntut jutaan dolar itu. Gitu. Tuntutannya berat di sana itu. Gitu, Pak. Nah, Ya, ini yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Nah, hati-hati juga tuh kamu tuh yang sering video-video ya. Videoin apa gitu. Kalau ada orang masuk di dalam video, amannya wajahnya kamu blur. Jangan wajah dia masuk ke dalam video. Mendingan amannya di blur. Ya kan kita pengen ngambil gambar, misalnya kamu pengen ngambil foto atau pengen ngambil apa namanya foto atau gambar atau video ya tentang pemandangan gitu ya. Ada orang di situ wajahnya masuk di dalam gambar videomu atau fotomu. Amannya di blur, jangan sampai wajahnya kelihatan. Kalau nanti dia nggak terima, dia bisa nuntut. Itu satu. Kedua, hati-hati. Ini kalian ini ya, yang main digital ini, hati-hati kalau Anda lihat gambar di Google. Itu kan foto, ada foto ribuan tuh di Google tuh kan. Kemudian kamu cuplik, terus kamu tempel di mana? Kamu tempel di digital platform digitalmu. Hati-hati kena kamu. Kejadian kemarin ada hasil foto seorang fotografer yang dia nggak terima karena karya fotografinya itu ada di Google, kemudian dicuplik sama sebuah bandara di Indonesia, pemandangan loh itu, nggak ada orangnya pemandangan, terus ditempel di selamat datang di bandara ini, terus ada fotonya dia, bukan fotonya dia, fotografi si fotografer itu ditempel di situ, itu kena itu, karena dia nggak izin kepada sang fotografer. Makanya hati-hati kalau Anda klik gambar gitu ya, Anda mengambil mencomot gambar dari Google itu kan biasanya di situ hati-hati, ada kata-kata kan, hati-hati karena ini ada hak cipta terhadap pemilik aslinya itu sang fotografer, hati-hati kan. Gitu. Paham ya Mas Mbak? Ada lagi yang mau tanya? Silahkan yang lain. Nah, harus bisa dibedakan antara pencipta ya dengan pemegang hak cipta, itu nanti lain. Nanti saya jelaskan. Harus pula Anda bisa pahami, yang jelas harus Anda bisa memahami ini hak cipta, ini hak paten, ini hak merek, lain-lain ya, nggak sama loh. Walaupun sama-sama haki, perlindungan atas sebuah karya orisinal, hasil berpikir. Tetapi ini masuknya paten, oh ini masuknya cipta, ini masuknya desain industri, ini masuknya ke apa namanya merek, itu lain. Jangan disamakan. Ingat, Pak ini anu kan sering itu saya dengar, padahal dia sarjana hukum, udah jadi sarjana itu. Bilang, Pak ini mereknya sudah dipatenkan belum? Merek kok dipatenkan? Merek itu kan bicara tentang merek, paten bicara karya teknologi. Paham ya? Dan di dalam hak cipta ini tolong dicatat. Di dalam hak cipta tidak mengenal sistem pendaftaran. Ini pencipta, ini pemegang hak cipta. Di dalam hak cipta tidak mengenal sistem pendaftaran. Jadi tidak ada mendaftarkan karya cipta, tidak ada. Begitu karyanya selesai dibuat, kamu nulis lagu, maka perlindungannya muncul. Perlindungannya muncul seketika tanpa perlu mendaftarkan. Selain itu harus ada pendaftaran. Misalnya merek, paten, indikasi geografis,
apalagi yang lain-lain itu kan ada 9. Nah, itu harus melalui proses pendaftaran. Kalau tidak didaftarkan, tidak dilindungi oleh hukum, tidak dilindungi oleh hakim. Hak cipta tidak perlu ada pendaftaran. Ingat itu. Begitu karya ciptanya itu selesai, maka karya cipta itu seketika dilindungi oleh hukum. Buat lagu oret di mana namanya, di kertas itu. Selesai lagumu. Dinyanyikan sama orang tanpa izin kena itu orang itu. Kamu buat lagu oret di kertas gitu ya, terus ada orang lain nyanyikan, dia dapat duit dari karyamu, kena itu dia. Tidak perlu mendaftarkan. Kalau dulu pendaftaran hak cipta ada zaman dulu. Sekarang tidak perlu. Hak cipta tidak. Tapi kalau merek harus didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan, orang lain boleh mengambil merekmu yang tidak terdaftar. Tetapi di dalam hak cipta ada namanya pencatatan hak cipta. Apa itu pencatatan hak cipta? Walaupun tidak didaftarkan, tetapi boleh dicatatkan sebagai bukti bahwa karyamu memang benar-benar ini adalah karyamu. Nanti diberikan sertifikat pencatatan hak cipta. Tapi ada atau tidak adanya sertifikat pencatatan, hakmu tetap dilindungi. Bisa karya cipta itu bisa fotografi, video, film gitu ya, film kamu buat film. Kamu taruh di YouTube itu karyamu itu. Seketika masuk di YouTube itu ada orang yang nyuplek karyamu, ditaruh di platform YouTube-nya dia, ditaruh di YouTube-nya dia tanpa izinmu, tuntut aja. Bisa kena pidana pasal 100. Ada lagi yang mau tanya? Paham sampai sini? Yuk, yuk. Gimana Mas? Mas nggak dengar? Video apa? Oh, itu pidana, Mas. Itu pidana itu. Misalnya Anda ada konten di negara kita kena pidana. Paham ya, Mas? Kamu buat konten video porno gitu maksudnya. Itu kena pidana kalau di negara kita. Di negara lain tidak. Di negara lain tidak. Tapi banyak negara yang menerapkan pidana bagi penyebar luasan konten video porno. Di Thailand enggak. Di Indonesia kena. Ada orang Indonesia itu kasus kemarin ya, ada orang Indonesia buat konten video porno live di Thailand itu buatnya di Thailand. Di Thailand nggak apa-apa dia. Coba pulang ke Indonesia, kalau nggak masuk bandara langsung kena. Bisa di sana nggak bisa pulang ke Indonesia itu nanti. Itu ceritanya Mas. Itu ya. Kalau ada beberapa negara, Jepang nggak apa-apa. Jepang nggak apa-apa. Jepang, Korea nggak apa-apa. Tapi banyak negara kalau yang jadi videonya itu kemudian dilarang. Misalnya ada pemain porno dari sebuah negara, Amerika misalnya. Di Amerika kan nggak apa-apa Mas ya. Ke Indonesia nggak bisa ditangkap dia. Wong dia negaranya negara Amerika bisa menangkap kan negaranya. Di negaranya nggak apa-apa. Ya udah. Nah kebetulan Indonesia kan dilarang. Ada orang Indonesia main porno di Amerika, pulang ke Indonesia dia bisa dikena itu. Kontennya karena konten yang terlarang gitu loh ceritanya Mas. Tapi kalau kebetulan kamu punya kemampuan untuk buat animasi film, kamu buat film animasi, coba ada orang kemudian bukan jiplak, mengcopy filmmu terus ditaruh di YouTube-nya dia, wah selesai itu, kamu bisa tuntut dia. Tapi kalau kamu nyebar konten yang kamu buat sendiri tentang video porno, wah ya selesai, kamunya juga kena gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya?
Baik, kalau nggak ada, saya cukup. Nah, oke, ada yang mau tanya, silakan. Apa? Makanya Pak, kan di dunia gambar atau melukis, biasanya kita kan selalu memberi kayak tanda pengenal, kayak tanda tangan, atau misalnya watermark itu kan Pak. Watermark. Bagaimana dengan orang-orang yang menyebar tanpa persetujuan orang yang menggambar dengan cara kayak misalnya di sosial media, sekarang kan lagi banyak banget tuh Pak, yang dimana padahal kita nggak tahu kalau itu gambar kita disebar. Nah, gambarnya itu, tanda tangan kita dan watermarknya itu dihapus. Kalau kayak gitu bagaimana? Kena banget itu. Kena banget. Kamu lapor aja. Kena, Mbak. Kena banget itu. Kalau ada yang melakukan itu, lapor aja. Bisa dipidana itu. Bisa ya, Pak? Bisa. Bisa dipidana. Masalahnya kan tindak pidananya itu, deliknya delik aduan, Mbak. Kalau nggak diadukan, polisinya juga nggak akan bergerak. Karena kan tidak ada pengaduan dari korban. Korbannya kan si penciptanya kan. Penciptanya aja diam, berarti penciptanya menerima. Kecuali delik biasa. Kalau delik biasa ya kena. Tapi kalau delik tanpa diadukan pun kena. Tapi karena ini delik aduan harus ada pengaduan lebih dulu. Gitu. Paham ya? Baik Pak, paham Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Itu kemarin ramai itu kasusnya siapa itu? Banyak banget itu kasus lagunya yang dinyanyikan tanpa izin ya, lagu yang dinyanyikan tanpa izin. Atta Halilintar itu ya, kasusnya itu. Coba itu kamu perhatikan kasusnya Atta Halilintar. Kena kan dia, tapi dibebaskan. Kalau saya kena itu, karena dia alasannya tidak untuk dikomersialkan. Yang dilanggar itu bukan hak ekonominya, yang dilanggar itu adalah hak moralnya. Anda merubah lagu itu dan sebagainya. Intinya izin. Coba izin, gampang, izin aja. Itu nggak usah ke pengadilan, izin, ngasih izin, nanti kan pasti dikasih izin, kebanyakan dikasih izin kok. Gitu. Kemarin tuh Once itu kasusnya kan, Once itu sering menyanyikan lagu-lagunya Ahmad Dhani, lagu-lagunya Dewa, di acara-acara resmi di mana Once dibayar, kemudian Once nggak bayar royalti, gitu. Jadi dapat duit kok aku nggak dibagi, aku kan penciptanya, pencipta lagu itu, awalnya gitu. Awalnya Ahmad Dhani. Akhirnya nggak terima. Ahmad Dhani udah, karena kamu nggak bagi royalti, kamu nggak usah nyanyikan lagu-lagunya Dewa lagi. Tapi lagu yang lain boleh. Kan Ahmad Dhani punya berapa grup ya? Punya berapa grup musik. Yang lain boleh, yang Dewa jangan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Nanti minggu depan saya lanjutkan lagi. Ya, saya absen dulu. Bentar, saya absen dulu. Maret ya. Muhammad Faiz Wafi. Saya Pak. Ahmad Yuliansyah. Hadir Pak. Adi Satrio. Adi Satrio. Tidak ada. Ahmad Rozak. Hadir Pak. Agil Prayuda. Hadir Pak. Ajeng Dwinta Cahyani. Hadir Pak. Alvito. Hadir Pak. Alifah Najla. Hadir Pak. Andi Anggun Mutiara. Andi Anggun Mutiara. Tidak ada. Arfiana. Hadir Pak. Arif Raditya. Bapak maaf, Alif reconnecting Pak. Alif siapa?
Alif Raditya. Gimana itu? Lagi reconnecting keluar Zoom, Pak. Arif Raditya. Iya, Pak. Connecting. Arta Prima. Hadir, Pak. Aulia Salsabila. Hadir, Pak. Bintang Cakrawala. Hadir, Bintang Pak. Caila. Hadir, Pak. Cinta Kalista Putri. Hadir, Pak. Dava Ahmad Kamil. Dava Ahmad Kamil. Tidak ada. Dava Atimurozi. Dava Atimurozi. Tidak ada. Ezra Fatih Setiawan. Hadir, Pak. Feral Salah. Hadir, Feral Pak. Salah. Gede Hadir, Lintang Pak. Persada. Gede Lintang Persada. Tidak ada. Hilyah Alkonita. Hadir, Pak. Khairi Anggita. Khairi Anggita. Pak. Hadir. Lintang Aminda. Lintang Aminda. Hadir, Pak. Hadir. Meisa Ayuditi. Meisa. Muhammad Andika. Hadir, Pak. Muhammad Fakar. Meisa Ayuditi ada tadi? Meisa Ayuditi? Nggak ada ya? Muhammad Andika ada? Muhammad Andika? Hadir, Pak. Muhammad Fakar? Muhammad Igor? Muhammad Igor? Tidak ada. Muhammad Maulana? Hadir, Pak. Mursya Fatimah? Hadir, Pak. Najma Hira? Hadir, Pak. Izar Agus Cesario? Izar Agus Cesario? Tidak ada. Oscar Gamal Lukman? Oscar? Tidak ada. Putri Kinanti? Hadir, Pak. Rifki Nadir? Hadir, Pak. Rodiatul Adawiyah? Hadir, Pak. Septian Khairuddin? Septian Khairuddin? Septian hadir, Pak. Hadir, Pak. Syakon Alfayet? Hadir, Pak. Syifa? Hadir, Pak. Urfatul Asyifa? Hadir, Pak. Wendy Wardana? Hadir, Pak. Yuda Hari Pratama? Yuda Hari Pratama? Tidak. Ada, Pak. Yuda, Pak. Mana? Pak. Saya, Pak. Zifani Putri Pradiva? Hadir, Pak. Adam Rizky? Adam Rizky? Tidak ada. Izzadin Akira? Hadir, Pak. Salma Devina? Salma Devina? Tidak ada. Fadli Wibatul Wafi? Hadir, Pak. Raihan Ramadan? Raihan Ramadan? Hadir, Pak. Dwi Andini? Hadir, Pak. Rizky Adam? Hadir, Pak. Baik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Pak, maaf Pak. Apa? Andi Anggun hadir Pak. Hah? Andi Anggun hadir. NIM berapa NIM? 008.
Oke, ada lagi? Maaf Pak, Arif Raditya hadir Pak. NIM. 010 Pak. Oke, ada lagi? Pak Nizar hadir Pak, tapi kayak lagi Nim. di-connect deh Pak. NIM. 040. Sudah semua? Makasih Pak. Sudah semua ya? Baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan dalam perkuliahan offline di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk. Makasih, Pak. Sama.